Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Jogi sebagai Kaprodi Program S3. Yang terhormat Bapak Dr. Sumiana sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Indra Bastian dan Bapak Suyanto PhD sebagai kopromotor. Yang terhormat Bapak Profesor Eko Suwardi, Bapak Afiandi Okta Maulana PhD, dan Bapak Riyad Jatuwinardi PhD sebagai penguji. Mohon izin untuk menyampaikan penelitian saya dengan judul Peran Akuntansi Nasional untuk Beras, Ekspor Impor, dan Inflasi Harga. Latar belakang penelitian ini adalah karena ada masalah impor beras terus-menerus. Hal ini diduga karena adanya regulasi yang rumit, rendahnya akuntabilitas dinamis, oportunisme ekonomi, oligarki yang merusak. Selanjutnya adalah adanya masalah inflasi harga beras yang tinggi yang diduga karena disebabkan regulasi yang tidak fokus, clandestine, dan manajemen instan. Kemudian masalah lain adalah terlihat adanya perbedaan data produksi beras secara nasional yang dikemukakan oleh institusi yang berbeda, yaitu BPS dan Kementerian Pertanian pada tabel 1 dan 2. Kemudian pada tabel 1 dan 2 terlihat juga bahwa Indonesia melakukan impor beras secara terus-menerus dalam jumlah besar. Kemudian pada tabel 2, menurut Kementerian Pertanian, Indonesia melakukan ekspor beras pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan bersamaan dengan itu juga melakukan impor. Rumusan masalah adalah yang pertama, regulasi rumit telah mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk melakukan impor beras terus-menerus. Yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan akuntabilitas rendah sehingga masalah defisit beras sampai saat ini belum terpecahkan. Yang ketiga, kemunculan oligarki beras selama ini didorong oleh regulasi rumit, akuntabilitas dinamis yang rendah, dan oportunisme ekonomi. Yang keempat, regulasi rumit, akuntabilitas rendah, oportunisme ekonomi, serta oligarki telah mendorong berubahnya surplus beras menjadi defisit. Yang kelima, Badan Pangan Nasional tidak dapat mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi karena melakukan regulasi yang tidak fokus. Yang keenam, Badan Pangan Nasional tidak dapat mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi karena melakukan clandestine. Yang ketujuh, Badan Pangan Nasional telah melakukan manajemen instan sehingga tidak dapat mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi. Yang kedelapan, Badan Pangan Nasional memiliki fleksibilitas dinamis yang rendah karena menjalankan regulasi tidak fokus, clandestine, dan manajemen instan. Kemudian pertanyaan penelitian yang pertama, apakah regulasi yang rumit telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan impor beras? Yang kedua, apakah pemerintah Indonesia memiliki akuntabilitas rendah sehingga sampai saat ini masalah defisit beras belum terpecahkan? Yang ketiga, apakah regulasi yang rumit, akuntabilitas yang rendah, oportunisme ekonomi mendorong munculnya oligarki beras? Yang keempat, apakah regulasi yang rumit, akuntabilitas dinamis yang rendah, oportunisme ekonomi mendorong munculnya oligarki beras? Yang kelima, apakah Bappenas dapat mengendalikan inflasi harga beras dengan regulasi yang tidak fokus? Yang keenam, apakah Bappenas dapat mengendalikan inflasi harga beras dengan melakukan clandestine? Yang ketujuh, apakah Bappenas mampu mengendalikan inflasi harga beras apabila melakukan manajemen instan? Yang kedelapan, apakah Bappenas menjalankan manajemen instan, clandestine, dan regulasi tidak fokus sehingga menyebabkan rendahnya fleksibilitas dinamis? Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menginvestigasi apakah regulasi rumit telah mempengaruhi pemerintah Indonesia melakukan impor beras terus-menerus. Yang kedua, melakukan investigasi apakah pemerintah Indonesia telah memiliki akuntabilitas rendah sehingga masalah defisit beras sampai sekarang belum terpecahkan. Yang ketiga, melakukan investigasi apakah kemunculan oligarki beras telah didorong oleh regulasi yang rumit, akuntabilitas dinamis, dan oportunisme ekonomi. Yang keempat, melakukan investigasi apakah regulasi rumit, akuntabilitas dinamis yang rendah, oportunisme ekonomi, serta oligarki
telah mendorong berubahnya surplus beras menjadi defisit. Yang kelima, menginvestigasi apakah Bappenas dapat mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi apabila melakukan regulasi tidak fokus. Yang keenam, menginvestigasi apakah Bappenas dapat mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi apabila melakukan clandestine. Yang ketujuh, melakukan investigasi apakah dengan menjalankan manajemen instan, Bappenas dapat mengendalikan inflasi harga beras. Yang kedelapan, melakukan investigasi apakah Bappenas memiliki fleksibilitas dinamis yang rendah apabila menjalankan regulasi yang tidak fokus, clandestine, dan manajemen instan. Motivasi penelitian yang pertama, penulis ingin melakukan investigasi mengapa terjadi impor beras hampir setiap tahun. Yang kedua, penulis ingin melakukan investigasi mengapa harga beras mahal walaupun sudah impor. Yang ketiga, penulis ingin menginvestigasi apa yang bermasalah dalam akuntansi nasional negara kita, terutama dalam pengelolaan beras, karena sering terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Manfaat penelitian yang pertama, menemukan penyebab pemerintah Indonesia belum bisa menghentikan impor beras hingga saat ini. Yang kedua, menemukan faktor-faktor penyebab Bappenas belum dapat mengatasi inflasi harga beras yang tinggi. Yang ketiga, menemukan masalah pada akuntansi nasional negara kita, mengapa masih belum dapat mengatasi impor beras terus-menerus, kebijakan ekspor yang salah, dan inflasi harga beras yang tinggi. Kontribusi penelitian, yang pertama, kontribusi teoritis bahwa penelitian ini memperluas eksplorasi untuk mencari penyebab terjadinya impor beras terus-menerus, kebijakan ekspor, inflasi, dan ketidakstabilan harga beras Indonesia. Yang kedua, kontribusi metodologis, bahwa penelitian ini memperdalam penerapan penelitian secara kritikal. Yang ketiga adalah kontribusi praktis, bahwa penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah Indonesia tentang pengelolaan akuntansi nasional beras. Ruang lingkup dan batasan penelitian, pada analisa kritis terhadap penyebab impor beras terus-menerus, ekspor, dan inflasi harga beras yang tinggi. Landasan teori, yang pertama adalah regulasi yang rumit. Regulasi rumit ini menurut Ashworth dan Walker 2002 serta Berman dan Kim 2010 pada prinsipnya menunjukkan kerumitan berlebihan seperti peraturan yang kompleks, tidak struktur, tidak transparan, adanya penundaan waktu dan penetapan kebijakan yang dapat mengganggu dan berdampak luas bagi masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas dinamis. Akuntabilitas dinamis pada prinsipnya menurut Forney 2021, Sherin 2021 adalah cara kerja adaptif dengan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Oportunisme ekonomi, menurut Hill et al. 2006, Petberg et al. 2017, pada prinsipnya adalah ekonomi tidak pernah mencapai keseimbangan karena adanya inovasi yang dinamis. Oligarki, menurut Frisch et al. 2011, Wong et al. 2020, Palacio 2021, pada intinya merupakan pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Regulasi tidak fokus, menurut Shaw dan Zhou 2021, Bruckner et al. 2004, Ho et al. 2021, pada prinsipnya menunjukkan kebijakan yang tumpang tindih sehingga regulasi menjadi tidak jelas. Clandestine, menurut De Boer et al. 2018, Jones 1995, pada prinsipnya adalah proses transformasi pengetahuan dari agen ke prinsipal secara tidak akurat. Manajemen instan, menurut Zen 2016, Wright et al. 2017, Wong et al. 2017, adalah pengelolaan kegiatan tanpa berbasis pada sistem pengendalian manajemen, sehingga tidak ada harmonisasi antar institusi. Selanjutnya adalah akuntansi nasional, digagas oleh Petty dan King dari Inggris pada tahun 1665 terkait pemikiran mereka tentang estimasi pendapatan nasional negaranya. Akuntansi nasional muncul pertama kali pada tesis Studenski pada tahun 1958 bahwa perang dan akibatnya membutuhkan perencanaan fiskal dan ekonomi berdasarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran nasional. Pada tahun 2000-an, akuntansi nasional mulai diteliti kembali, diantaranya oleh Vanoli pada tahun 2005. Ia mendefinisikan akuntansi nasional adalah akuntansi yang digunakan pada suatu negara. Preposisi yang pertama, apakah regulasi yang rumit telah mempengaruhi pemerintah Indonesia melakukan impor beras terus-menerus? Kedua, apakah pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan ketahanan pangan dengan akuntabilitas dinamis rendah sehingga masalah defisit beras sampai saat ini tidak terselesaikan? Yang ketiga, apakah regulasi yang rumit, akuntabilitas
dinamis yang rendah menciptakan peluang bagi para importir beras secara ekonomi dan mendorong terjadinya oligarki. Yang keempat, apakah regulasi yang rumit, akuntabilitas dinamis yang rendah, oportunisme ekonomi bagi para importir beras serta oligarki dapat mengubah surplus beras menjadi defisit? Yang kelima, apakah pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas telah melakukan regulasi tidak fokus sehingga berdampak pada ketidakberdayaannya untuk mengukur dan mengendalikan inflasi harga beras yang tinggi? Yang keenam, apakah Bappenas telah melakukan clandestine sehingga tidak mampu mengendalikan inflasi harga beras? Yang ketujuh, apakah Bappenas telah melakukan manajemen instan sehingga tidak dapat mengendalikan inflasi harga beras? Yang kedelapan, apakah Bappenas telah melakukan regulasi tidak fokus, clandestine dan manajemen instan sehingga fleksibilitas dinamis menjadi rendah? Kemudian metodologi penelitian. Objek pada penelitian ini adalah impor terus-menerus, ekspor, dan inflasi harga beras. Sedangkan yang menjadi unit analisisnya adalah beras. Penelitian ini merupakan penelitian kritikal. Data diambil dengan wawancara mendalam terhadap para informan atau narasumber yang dianggap memahami masalah pada penelitian ini. Data yang saat ini telah selesai penulis ambil sebanyak 17 orang yang berasal dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, Badan Pusat Statistik, Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Badan Intelijen Negara, Dinas Pangan di Daerah, Petani Padi. Pengolahan data juga telah selesai penulis lakukan dengan bantuan software NVivo versi 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.